Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Happy Can Recap. Nah, hari ini program Content Talk dimana ditemani dengan saya pribadi. Perkenalkan, nama saya Najwa, biasa dipanggil Kang Naji. Kali ini saya akan memberi pembahasan tentang 8 langkah sukses menjadi UMKM, mikro usaha mikro kecil menengah. Dimana kali ini saya akan mengulas tentang bagaimana sih langkah-langkah kita sebagai pelaku usaha, pelaku UMKM untuk step by step menuju yang kita inginkan, yang kita tuju. Pasti yang kita harus ada langkah-langkah yang kita akan kerjakan. Nah, yang pertama di sini saya ada 8 langkah. Dimana di sini yang pertama impian, yang kedua daftar relasi, yang ketiga buat janji, yang keempat promosi online atau offline, yang kelima follow up atau menindaklanjuti, yang keenam itu mental saat sepi atau saat rame orderan, yang ketujuh memahami produk yang kita jual atau yang kita kelola supaya ke customer kita lebih tahu arti tujuan yang kita jual. Terus yang ke-8 di sini adalah bantu. Nah, 8 langkah ini coba teman-teman pahami, dan jangan lupa tetap stay sampai selesai karena 8 langkah ini akan saya bahas ya, satu persatu lebih jelasnya gitu. Pokoknya stay terus, jangan lupa sebelum tonton sampai selesai, alangkah baiknya tekan subscribe dulu, like, boleh komentar. Oke, lanjutkan saja. Kayaknya teman-teman Happy People di mana berada sudah penasaran mengenai apa sih langkah-langkah kita sebagai pelaku usaha supaya nggak bingung, supaya dalam dalam setahun itu ada kepastian gitu, supaya kita tujuannya UMKM ini menjadi yang awalnya mikro, kita punya visi ke depan menjadi pengusaha yang besar. Amin. Yang penting teman-teman selalu belajar dan banyakin praktek. Karena kalau kita banyak belajar, tidak diimbangi dengan praktek, ya alhasil kita nggak akan mencapai yang kita tuju. Makanya di sini saya akan memberikan materi hanya yang luar biasa ketika teman-teman praktekkan di dunia usaha. Yang pertama di sini akan membahas tentang impian. Nah, impian di sini teman-teman itu wajib yang kita sebagai pelaku usaha. Kenapa? Karena kalau kita sebagai pelaku usaha, kita sebagai UMKM, kita mempunyai impian. Seperti kita keluar naik mobil, itu tidak, ibaratnya udah ada tujuan yang akan kita sampai. Tidak tahu arah kemana sih kita, usaha ini mau ke bawah kemana, mau melebar kemana, atau kita nggak ada planning gitu, nggak ada vision ke depan. Makanya ketika UMKM ini memiliki impian, itu sudah 95% sudah menuju sukses. Tinggal 5% yang praktek dan untuk mengolah sistem yang teman-teman buat. Nah, saya pengen nanya, menurut teman-teman nih Happy People dimanapun berada, saya akan menanya teman-teman, apa sih itu impian? Nah, pasti teman-teman akan menjawab, ada yang impian itu indah, impian itu yang sesuatu yang membuat kita happy, impian membuat kita tujuan yang kita antusias gitu. Ibaratnya impian tuh sesuatu yang indah yang membuat kita terlena gitu. Ternyata impian yang teman-teman biasa impikan itu sesuatu yang indah, sesuatu yang bahagia, itu salah. Kenapa salah? Karena menurut saya dan dengan perjalanan lika-liku saya membangun usaha, impian itu adalah menjijikan. Impian itu memuakkan. Impian itu membuat kita menangis. Impian itu membuat kita belajar dari kesalahan ataupun melangkah kita belajar dari kesalahan yang kita lalui. Contohnya, kenapa saya menyebut impian itu menjijikan, memuakkan, menyakitkan? Coba kita lihat. Di balik bayi yang mungil, lucu, yang membuat orang pengen nyubit gitu kan, karena bayi itu ya kelihatannya kita ya indah itu, lucu, gemes gitu. Ternyata
sebelum menjadi seorang bayi itu ada kesakitan, ada jeritan, ada perjuangan 9 bulan, ada darah yang mengalir. Itulah impian. Terus contohnya lagi, ada buah yang manis rasanya, ternyata butuh pupuk kandang yang ibaratnya bau lah, kotor gitu. Ada kupu-kupu yang indah, kepak sayap yang indah, yang banyak pengen diambil sama orang. Ternyata sebelum menjadi kupu-kupu yang indah, ada perjuangan, ada kesakitan. Contohnya yang pertama, ulat. Banyak orang yang pengen mematikan, banyak orang yang pengen menginjak, pengen membuang karena masih menjadi ulat. Dengan ulat itu bertahan jadi kepompong dan sehingga endingnya menjadi kupu-kupu. Nah, itulah impian. Impian itu bukan kita tujuan, tapi siap menikmati proses yang kita inginkan. Pokoknya impian itu bukan tujuan, tapi impian yang tuju kita itu siap menikmati proses yang kita untuk menuju yang kita impian itu. Itulah impian. Makanya teman-teman di sini, ketika kita punya impian yang besar, tapi ketika prosesnya tidak siap, tidak menikmati prosesnya, tidak menikmati pahit manisnya, alhasil nggak capai menuju yang kita impikan. Contoh lah, di sini ada pembuat lampu, Thomas Alva Edison. Beliau yang sekarang luar biasa, tapi lihatlah perjalanan kegagalannya hingga kurang lebih 1000. Semua butuh proses. Yang penting teman-teman di sini pelaku UMKM harus punya impian, tapi harus siap menikmati prosesnya. Proses untuk menjadi hal yang luar biasa. Contohnya gini deh, ada 2 batu. Satu batu hanya dia ya tidak menikmati ujiannya, batunya dikali. Ternyata ya dikali gitu, tidak membentuk karakter dia. Ada batu yang diukir sampai kesakitan, ada yang sampai ya setiap harinya diukir sampai berapa bulan, tapi mahal. Sekarang menjadi patung yang menjadi momen, seperti patung yang kita pajang, kita buat foto barang itu. Itulah hidup itu pilihan. Setelah kita memilih, harus siap konsekuensinya. Yang penting teman-teman, kita harus jangan putus asa, harus selalu inovasi, harus ikhtiar. Pokoknya semua nggak ada sia-sia dalam proses. Yang penting tujuan kita, usaha ini ibadah, karena Allah akan memberi yang kita inginkan, yang kita impikan. Nah, itu yang satu, impian. Kita lanjut, pokoknya stay sampai selesai, jangan lupa subscribe-nya. Yang kedua, daftar relasi. Ini penting. Kenapa? Kita hidup sosial. Kita akan menjual produk, jasa ataupun perdagangan. Yang kekuatan di sini yang kedua adalah daftar relasi, networking. Harus banyak bergaul, harus banyak teman. Caranya, kita ikuti seminar yang gratis atau berbayar, atau kita ikuti komunitas yang positif, atau kita bisa lewat ikut kuliah WhatsApp. Kita kan banyak nomor telepon di situ, kita bisa komunikasi. Itu yang penting, daftar relasi ataupun networking. Impian, daftar relasi itu harus beres, harus sinkron. Yang ketiga di sini, buat janji. Kita banyak database, kita punya ribuan relasi networking, tidak akan hasil kalau tidak dibuat janji ataupun chat awal, assalamualaikum atau gimana kan, ngasih kabar gitu, ataupun kita bertanya gitu. Pokoknya awal untuk kita membuat networking kita akan bergerak. Yang penting di sini buat janjinya sesuai jam. Terus daftar rahasia harus tertulis di jadwal juga. Targetnya siapa, produk kita yang akan butuhkan ke siapa, targetnya, poin-poin yang akan disampaikan apa gitu. Pokoknya istilahnya kita jangan menjual dulu, tapi promosi yang paling keren itu jangan jualan, tapi membangun emosional. Karena ketika dia butuh akan mencari kita kok gitu. Jadi kita sistemnya bagaimana saling membutuhkan. Yang keempat itu ketika kita buat janji segala macem, jangan lupa perbanyak promosi. Promosi di sini bisa lewat online ataupun offline. Utamakan 70% online, 30% offline.
Karena sekarang era-eranya revolusi industri 4.0, di mana kita dipaksa untuk di digital marketing. Tapi kita tak lupa harus offline juga, silaturahmi, ataupun kita ikut seminar, ataupun ikut dalam komunitas yang positif, karena supaya terus usaha kita dikenal dengan orang. Sekarang banyak cara kok, pokoknya utamakan kita di situ membangun emosional, online ataupun offline. Lanjut aja, yang kelima yaitu follow up, tindak lanjut. Kita tanyakan klien kita apa yang dibutuhkan, apakah masih membutuhkan jasa kita atau seperti apa. Terus tanyakan kepuasan kita, kekurangan kita apa gitu dari produk yang kita jualkan. Terus follow up. Follow up ini membangun emosional juga, membangun emosional, dan kita juga tahu customer kita yang dibutuhkannya apa. Terus follow up tindak lanjut. Ada produk baru kita tawarkan lagi, ada jasa baru kita tawarkan lagi, sehingga klien kita tuh nyaman ke kita, membangun emosional. Terus yang ke-6, ini penting, yaitu mental saat orderan sepi, mental saat orderan ramai. Kenapa? Dua ini kita harus ada mental, karena di saat kita sepi, di saat kita orderan menurun, itu kita diuji mental kita. Selalu positif. Barangkali itu kekurangan di stiker, kekurangan di promosi kita, kekurangan di personal branding kita, kekurangan di kualitas barang kita, produk kita. Terus belajar. Dan mental saat ramai. Kenapa mental saat ramai kita menguji mental kita? Karena di saat kita ramai, orderan ramai, SDM kita berkurang. Terus fasilitas yang kita ini kurang juga. Kita mikir juga untuk menambah modal segala macam. Pokoknya dua saat sepi dan saat ramai ini kita dua-duanya sama, itu ujian. Itu yang penting, tetap selalu belajar menjaga mental kita, karena seorang wirausaha, seorang UMKM itu kita membentuk mental kita. Dan positifnya, insya Allah banyak relasi baru, itulah keuntungan menjadi pelaku usaha. Dan yang ketujuh, di sini memahami produk kita. Kita nih sebagai pelaku usaha, penjual barang, penjual produk, penjual jasa, tapi kita nggak memahami produk yang kita jual. Ketika ada yang menanyakan masih A, B, belum sampai A sampai Z, harus tuntas. Karena ketika klien kita menanyakan produk yang kita jual, tapi kitanya tidak memahami produk yang kita buat, hasil ya nanti kepercayaannya nggak full, nggak totalitas kepada kita. Pokoknya yang penting kita memahami produk yang kita jual, jasa ataupun perdagangan, itu produk. Itu penting. Yaitu walaupun online ataupun offline harus memahami. Tapi dengan era digital ini kita hanya perbanyak flyer. Ketika klien kita menanyakan produk A, tinggal kirim flyer yang dia butuhkan. Terus yang terakhir di sini alat bantu. Ini yang paling penting juga. Ini yang poin yang endingnya. Alat bantu contohnya kita banyak di sosial media, Facebook, Instagram, YouTube. Kita gunakanlah untuk meningkatkan omset kita. Terus alat bantu kita bisa tempat komunitas. Alat bantu kita dengan membangun partner. Pokoknya banyak lah gitu. Lewat teknologi ataupun lewat yang pengalaman kita. Jadi alat bantu ini sangat penting teman-teman. Tanpa kita usaha, tanpa alat bantu seperti untuk desain kita butuh laptop ataupun sekarang. Tapi sekarang yang belum punya laptop bagi pelaku UMKM jangan pesimis, karena sekarang era-eranya dipermudah. Kita banyak aplikasi tinggal download di Play Store. Kita bisa ya walaupun masih belum maksimal ya, kita bisa edit segala macam, kita share. Jadi sehingga alat bantu ini membuat kita lebih mudah yang kita. Nah itu tadi 8 langkah sukses kita sebagai pelaku UMKM. Semua ini harus dipraktekkan.
Karena rumusnya orang sukses itu yang saya kenali teman-teman yang sudah maju, yang punya banyak cabang, ternyata dia 90% praktek, 10% materi. Jadi setelah kita saat seminar, ikut apa, kita di situ tujuannya kita mencatat materi, kita catat, tapi kita di situ tujuannya menambah relasi baru, mendapat teman baru, mendapat klien baru. Di situ kita kanan kiri kita utamakan kenalkan produk kita yang akan dijual. Pokoknya terus tetap semangat pelaku usaha, pelaku UMKM, jangan lupa perbanyak ikhtiar, perbanyak inovasi, dan jangan lupa juga banyak doa. Terus inovasi walaupun dengan kondisi pandemi saat ini, tetaplah kita selalu berpikir positif, terus berhusnuzon kepada Allah, bahwasanya kita tugasnya ikhtiar. Pokoknya semuanya usaha ataupun kita kerja itu niatkan ibadah. Yang penting tujuan kita bermanfaat untuk orang, karena sebaik-baiknya orang itu bermanfaat untuk orang. Nah itu aja. Tetap stay di channel Happy Can Record. Nanti setiap hari Rabu kita selalu share tentang Happy Can Talk, membuat edukasi-edukasi yang baru. Jangan lupa link ini copy. Insya Allah materi yang saya sampaikan ketika teman-teman share ke teman, ke grup, ke WA dan lain sebagainya, ke teman kita yang lagi merintis usaha, link ini share ke teman-teman. Insya Allah ambil manfaatnya, karena ketika kita menyebarkan manfaat dan orang lain dapat manfaatnya, kita akan menjadi, insya Allah menjadi amal jariah. Pokoknya dukung terus konten-konten yang Happy Can buat, dukung terus, support terus dengan cara subscribe, dan ajak teman-teman untuk subscribe, karena subscribe gratis dan membuat kita akan membuat konten-konten yang bermanfaat, membuat kita memberikan karya-karya yang bermanfaat. Pokoknya tetap semangat teman-teman pelaku UMKM, tetap produktif, tetap banyak relasi, tetap selalu belajar. Terima kasih, saya Kang Naji atas sampai dari awal sampai akhir sudah menyimak, tidak dipercepat ataupun kita skip, tetap stay gila. Boleh nanti teman-teman yang pengen sharing ke kantor Happy Can Record itu di Pegantungan Baru, di tepatnya di Taman Cilegon, dekat dinas sosial. Kita sharing-sharing di sini barangkali karena kita di sini banyak jasa konten marketing, banyak untuk menaikkan personal branding atau branding produk yang kita jual. Karena zamannya sekarang harus balance, personal branding sama branding kita harus angkat. Insya Allah Happy Can Record ini akan studio ini akan mengangkat personal branding kita gitu untuk memviralkan di sosial media. Insya Allah studio ini menjadi wasilah kita teman-teman. Pokoknya jangan malu-malu, silakan cari kontak WhatsApp di Facebook Happy Can Record, langsung chat, langsung menanyakan untuk pelaku UMKM yang teman-teman butuhkan. Insya Allah kita ada mempunyai tim yang handal, bagian desain, bagian untuk teman curhat segala macam. Insya Allah kita ada tim, karena kita di sini bukan Happy Can Record ini memberi bermanfaat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy Can Record, jiwa muda semangat berkarya. Didukung oleh Happy Can Management.